anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Frida kali ini dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang polusi. Kita sudah belajar tentang polusi air ya minggu kemarin. Minggu ini kita akan belajar polusi udara. Apakah yang dimaksud dengan udara? Udara ada di sekitar kita. Jadi di sekelilingnya Ibu Frida saat ini, di sini ya, ada udara. Tapi kita tidak dapat melihat udara. Kita hanya dapat merasakan udara. Contohnya seperti ini. Ibu Frida punya kipas ya. Nah, kalau Ibu Frida gunakan nih kipasnya. Nah, anak-anak bisa lihat rambutnya Ibu Frida bergerak-gerak ya. Itu artinya rambutnya Ibu Frida bisa bergerak karena ada angin ya yang berasal dari kipas ini yang Ibu Frida gerakan. Angin itu adalah udara. Apakah Ibu Frida bisa melihat udaranya? Tidak bisa. Apakah Ibu Frida dapat merasakan udaranya? Bisa. Ibu Frida merasa enak nih, merasa sejuk, merasa adem kalau kipas-kipas begini ya. Jadi udara itu tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Nah, sekarang Ibu Frida mau kasih contoh lagi nih. Di sini Ibu Frida punya plastik ya. Plastiknya masih kempes seperti ini. Sekarang Ibu Frida akan coba tiup ya plastiknya. Mengapa plastiknya dapat menggembung seperti ini? Itu karena ada udara di dalam plastik ini. Sama seperti kita meniup balon. Balon itu pertamanya kempes kan? Tapi setelah kita tiup dapat bertambah besar, menggembung seperti ini. Karena apa? Karena kita memasukkan udara ya dari mulut kita. Jadi di dalam plastik ini ada udara. Apakah Ibu Frida dapat melihat udaranya? Tidak dapat. Tapi dapat dirasakan, sama seperti tadi waktu Ibu Frida kipas-kipas ya. Itu adalah udara. Anak-anak, udara itu sangat penting bagi makhluk hidup ya, bagi manusia, bagi hewan dan bagi tumbuhan. Untuk apa? Untuk bernafas. Jadi ketika kita bernafas ya, itu kita menghirup udara. Di dalam udara ada gas yang kita perlukan yang namanya gas oksigen. Jadi kalau kita perlu udara untuk bernafas, maka udara yang masuk ke dalam badan kita haruslah udara yang bersih. Jadi kalau udaranya kotor, itulah yang dinamakan polusi udara. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam udara yang bersih tadi, menyebabkan udaranya menjadi kotor, itulah yang dinamakan polusi udara. Anak-anak, di sini Ibu Frida punya beberapa buku ya tentang lingkungan, tentang polusi udara. Yuk kita lihat sama-sama ya tentang polusi udara, apa saja penyebab polusi udara. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah asap yang keluar dari pabrik. Asap yang keluar dari cerobong pabrik membuat udara yang bersih menjadi kotor. Demikian juga ya asap yang keluar dari kendaraan bermotor seperti mobil, truk ya ataupun motor. Ini adalah penyebab pencemaran udara yang kedua. Penyebab pencemaran udara yang ketiga adalah bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor seperti bensin ya, atau bisa juga solar ya, minyak tanah. Ini juga menyebabkan udara yang bersih menjadi kotor. Letusan gunung berapi juga dapat menjadi penyebab polusi udara. Karena ketika gunung api meletus ya, gunung api itu mengeluarkan debu-debu, mengeluarkan asap, mengeluarkan abu ya yang bisa membuat udara yang bersih menjadi kotor. Penyebab berikutnya adalah asap yang berasal dari rokok. Jadi kalau semakin banyak orang yang merokok, wah, udara di sekitar kita akan menjadi semakin kotor. Selain itu, polusi udara juga dapat disebabkan oleh pembakaran sampah. Sampah yang dibakar akan mengeluarkan asap. Nah, asap dari pembakaran sampah itu akan membuat udara menjadi
Apa akibat dari polusi udara? Udara itu berguna sekali untuk makhluk hidup ya dalam bernafas. Jadi ketika udaranya kotor ya, maka nanti saluran pernapasan kita juga akan terganggu ya. Ini paru-paru kita ya, ini tenggorokan kita. Nah, kalau udaranya kotor yang masuk ke dalam paru-paru ini akan membuat paru-paru kita menjadi terganggu ya. Kita bisa batuk-batuk, sesak napas ya, atau bisa juga mengalami yang namanya sakit asma. Anak-anak, itulah pelajaran tematik kita hari ini tentang polusi udara. Jadi hari ini kita belajar ya tentang apa itu udara ya. Kenapa disebut polusi udara? Ketika udaranya berubah menjadi kotor, penyebab polusi udara dan apa akibatnya bagi kita. Nanti hari Rabu kita sambung lagi ya pelajaran tematik kita tentang polusi udara. Sekian dulu anak-anak, sampai berjumpa lagi dan bye-bye.